Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with me Edri Bro. Hari ini saya bakalan share kepada kalian yaitu tentang personal website. Hey, sabar dulu. Mungkin kalian bertanya, "Bang, kemarin kan udah ada personal website." Betul, kemarin udah ada personal website. Namun kali ini karena saya telah berkolaborasi dengan salah seorang content creator di Kota Kupang seperti video sebelumnya, maka ini saya akan membuat the real website secara live tapi di record. Seperti itu, dan saya akan sajikan kepada kalian. Dan sudah ada kesepakatan saya dengan konten kreator ini, yaitu Ibu Pendeta Desiana Effendi Rondo, sehingga saya akan buat websitenya seperti apa. Nah, teman-teman ikutin aja ya, karena tadi di Instagram saya juga saya udah mention di sana, saya udah buat sketsanya ya, sudah buat sketsanya, oke. Dan juga sketsanya itu sudah ada di Miro juga di sini. Jadi saya mencoba melatih diri saya untuk merencanakan pembuatan sebuah website itu ya. Selalu merencanakan, walaupun sometimes semuanya itu udah ada dalam kepala ya. Jadi kayaknya untuk merencanakan untuk website-website seperti ini nggak perlu. Namun hal tersebut harus kita rencanakan. Oke. Jadi, tanpa berlama-lama lagi apa yang akan saya buat dan segala macam, saya langsung tunjukin aja. So, kalian jangan lupa untuk di-subscribe ya channel YouTube Edri Bro ini. Karena di channel YouTube ini banyak banget saya bagi pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang yang belajar otodidak ya. Di sini yaitu pembuatan website, untuk sosial media, untuk YouTube juga beberapa, untuk desain dan lain-lain pun saya share di sini. So, buruan di subscribe before kita continue. Oke? Oke. Jadi sekarang saya langsung ke layar komputer saya ya. Jadi di sini, nah di video sebelumnya kita udah beli itu ya. Karena kenapa di ID Cloud Host itu ada promo bundling ya. Promo bundling menarik banget promo ini. Promo bundling ini kita mendapatkan dengan harga 30.000 aja, dan pajaknya itu 11.000 kalau nggak salah ya, 11 atau 10.000. Jadi kita hanya bayar itu 44.000 aja, dan kita udah dapat domain MyID dan juga hosting ya, mendapat hosting yaitu adalah WordPress hosting. Oke, untuk mengakses website kita itu mudah banget sebetulnya, karena pada saat Anda membeli ya, itu di sana Anda sudah mengisi yaitu username-nya, kemudian title dari website kalian dan segala macam ya, kalian udah isi dan sudah langsung di setup ya oleh ID Cloud Host, oleh sistemnya ya, seperti itu, sehingga kalian langsung saja akses ya. Oke, jadi sekarang saya ke member area saya. Seperti apa sih caranya ke member area? Oke, itu udah sering banget saya tunjukin ya. Jadi kalian bisa login juga pakai Gmail kalian. Oke, dan sekarang saya akan akses service-nya ya. Jadi service-nya itu adalah WordPress hosting di sini ya, teman-teman. Oke, di sini sudah ada, dan ini adalah WordPress hosting ya. Kita lanjut lagi. Sepertinya internet saya agak sedikit lambat, dari tadi itu lambat banget. Oke, jadi ini ya. Oke. Nah, jadi selama setahun, jadi tadi untuk first payment-nya itu 30.000 ya teman-teman ya. Dan untuk pembayaran berikutnya itu cukup keluarin 60.000 aja, plus dengan domainnya mungkin sekitaran 70.000 lah ya. Tapi lumayan kan pembayaran pertama kayak gitu. Oke, jadi saya salah klik ini, saya balik lagi ke sini. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, di sini kita bisa melihat disk yang udah dipakai ada berapa ya. Di sini udah terpakai itu berapa nih? 10% ya setelah kita install ya. Dan di sini untuk hosting informasinya, jadi ini websitenya. Kalau misalnya saya klik ya, di sini udah ada kayak gini ya. Jadi sudah ada Desiana Effendi MyID kayak gitu ya. Kemudian SSL-nya udah valid, kemudian hal-hal lainnya SSL apa, kemudian untuk usernya semuanya udah ada ya.
Di sini kita udah ditunjukin ya untuk informasinya dan lain-lain. Oke, nah ini juga ya kita udah dapat semuanya. Nah, untuk mengakses website kita itu gampang banget, tinggal kita klik aja ya. Bisa klik di sini go to website. Ya, seperti ini. Nah, ini ya, dia sudah aktif SSL-nya. Kita bisa klik admin ya. Jadi kita bisa klik ini admin ya untuk kita bisa akses. Nah, jadi untuk defaultnya sebetulnya teman-teman tuh bisa akses melalui ini loh ya. Jadi ada berbagai macam cara kayak gitu ya. Jadi misalnya kok ribet banget ya saya harus melalui client area. Caranya gampang banget. Kalau WordPress baru aja diinstal berarti kalian bisa pakai wp-login.php atau wp-admin kayak gitu ya. Setelah domainnya ya. Jadi setelah domainnya /wp-admin atau wp-login.php kayak gitu. Oke, nah sekarang saya bakalan masukin untuk username-nya dan passwordnya ya. Saya bakalan skip dulu. Oke teman-teman, jadi saya udah masuk ya. Tadi saya sengaja skip karena ini websitenya orang atau mau dibilang klien gitu ya. Jadi saya skip. Nah jadi tadi itu kalian udah lihat ya ada welcome-nya dan lain-lain. Jadi kalau pertama kali kita masuk ke website WordPress kita, maka kita menemukan yang seperti ini. Oke, ini hal-hal yang kita temukan di sini. Jadi ini default semua ya. Umumnya saya itu biasanya saya akan unchecklist semua ini ya. Saya akan unchecklist semuanya ini sehingga dia bersih. Kemudian saya akan menghapus ya, mulai dari post-nya. Itu saya akan bersihkan semuanya supaya dia clean. Kemudian untuk di page-nya juga sama, karena ada bawaan page-nya, saya juga pengen hapus sehingga dia clean seperti ini. Kemudian di sini juga di plugin-nya ya, saya juga akan hapus beberapa supaya dia clean. Oke, jadi saya sudah menginstal semua yang akan saya gunakan, yaitu adalah Themes-nya, dan kita akan gunakan yaitu adalah Blocksy. Kemudian plugin-nya kita akan pakai Blocksy Companion ya, kemudian Elementor, kemudian Feed for YouTube, kemudian Custom Facebook Feed ya. Jadi ini kita akan pakai semuanya dan di sini sudah terinstall. Untuk Lightspeed Chest-nya ini sudah terinstall pada saat kita melakukan install karena di paket WordPress hosting yang kita install dari ID Cloud Host itu sudah include dengan Lightspeed ini sehingga kita tidak perlu lagi cari karena sudah terinclude. Nah sekarang saya sudah buat juga yaitu adalah lamannya ya, saya sudah buat lamannya. Ya, saya sudah buat lamannya juga. Lamannya itu hanya 3, ada homepage-nya atau home, kemudian ada tentang atau profil atau about seperti itu, kemudian ada juga blognya. Lamannya itu buatnya cukup gampang aja, nggak ribet-ribet. Misalnya kalian add new, kemudian di sini misalnya kita buat about gitu ya, kemudian kita pilih publish ya, seperti itu dan udah selesai ya. Seperti ini udah selesai. Dan ini kalau misalnya nggak kepake, teman-teman bisa klik untuk menghapus ya. Kemudian bisa di empty trash di situ. Nah seperti itu teman-teman. Nah kemudian untuk postingannya ya di sini ya. Di sini sudah ada 5 postingan dan saya udah masukin 5 dan ada satu lagi yang belum saya masukin. Nah di situ saya pengen tunjukin kepada kalian tips and triknya. Dan mari kita lihat dulu tampilan awal dari website kita seperti apa. Ya, jadi ini masih tampilan awalnya ya. Untuk blognya pun belum kita konfigurasi, home-nya pun belum kita konfigurasi, bagian profilnya pun kita belum melakukan yang namanya itu konfigurasi ya, supaya dia sesuai dengan tata letak yang kita inginkan. Seperti itu kurang lebih ya konfigurasi yang saya maksud. Oke, baik. Nah, setelah kita masukin ini semuanya ya, sekarang saya ingin menunjukkan tips and trick untuk kita bagaimana kita membuat sebuah blog ya, membuat sebuah tulisan artikel yang baik ya, seperti itu. Nah, sekarang di sini
adalah artikel yang terakhir teman-teman ya. Ini artikel yang terakhir. Kalian harus tentukan dulu judulnya ya. Nah ini karena seorang rohaniawan ya, konten kreator kita, maka kalian bisa isi di sini yaitu judulnya ya. Kemudian kalian bisa membuat satu di sini yaitu kategorinya misalnya ya. Nah di sini saya udah buat kategorinya di sini, misalnya kalian bisa buat inspirasi misalnya ya, seperti itu. Nah tinggal diklik aja, nanti dia langsung tertambah dengan sendirinya ya di sini. Oke, tapi saya akan tetap memilih yaitu renungan, seperti itu ya. Kemudian setelah itu yang perlu kita lakukan lagi adalah kita menambahkan tag ya. Tag itu sama aja dengan tagar-tagar yang terdapat di dalam sosial media. Nah di sini tentang ini ya, beriman berilmu. Nah kita bisa ngambil beriman, kemudian berilmu, seperti itu ya. Nah setelah itu kita akan memasukkan tulisan ya. Kita akan memasukkan tulisan. Saya akan copy ini semuanya ya, akan copy. Kita copy sampai di sini ya. Saya akan copy seperti ini. Kemudian di sini saya akan pilih paragraf ya, dan paste ya, seperti ini. Oke. Nah setelah ini ya, di sini semacam kayak penekanan ya, seperti itu. Kita bisa merubah ya, ini kita bisa merubah dengan quote gini ya. Jadi nanti dia akan berubah seperti ini. Oke. Nah sekarang saya ambil lagi, kemudian di sini ada poin-poin ya, bisa tentuan copy lagi seperti itu. Nah di sini kita bisa memilih sebetulnya ya, kita bisa memilih, kita bisa pilih juga browse all, atau kita melihat semua fitur-fitur yang ada di sini ya, fitur yang ada di sini. Karena ini bukan klasik ya, bukan klasik editor. Nah kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat, misalnya kita klik di sini yaitu list. Nah di sini list, bagian list ini kita bisa tambahin ya, kita bisa tambahin. Kemudian kita bisa paste di sini. Nah di sini kita paste. Dia nggak bisa jadi sesuai dengan kemauan kita. Nah ini sama aja kayak Microsoft Word, kalian tinggal taruh satu kayak gitu. Nah ini juga sama, tinggal di hapus-hapus ya, pakai backspace kayak gitu. Itu udah poinnya 2. Nah di sini ada poin 3 setelah kedua ya, tulisannya kayak gitu, setelah kedua. Oke, nah ini ya, ini kemudian kita paste aja kayak gitu. Nah selanjutnya kita tekan enter, dan di sini sebetulnya kita bisa langsung masukin tulisan. Oke, saya pilih lagi yaitu paragraf ya. Nah di sini teman-teman bisa ambil ini ya, ambil semuanya. Ya, saya scroll ke bawah seperti ini. Nah kemudian saya paste. Nah di sini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat ini kan terlalu panjang ya gitu ya, nggak ada space ya, nggak ada space. Jadi kita bisa buat beberapa paragraf sehingga itu kelihatan lebih ringan pada saat orang membacanya kayak gitu. Kemudian saya cari lagi bagian titik-titik di mana lagi ya, seperti ini. Kemudian di sini lagi saya ambil lagi kayak gitu. Nah di sini teman-teman itu bisa merubah, misalnya teman-teman ingin rubah dia menjadi ada ini ya, ada Forge ya kayak gitu ya, dia bisa berubah. Kemudian kita undo ya, kita undo dia itu gampang pakai yang di atas sana ya, undo atau Ctrl Z ya, seperti itu. Kita bisa rubah juga jadi ini ya, full quote. Nah jadi dia bisa jadi full quote. Alkitab ibarat air pancuran yang daripadanya Allah. Membaca Alkitab adalah cara kita belajar mengenal Tuhan. Oke, kurang lebih seperti itu ya, misalnya ya. Nah, untuk melihat hasilnya seperti apa sih, kita bisa save draft dulu, kemudian kita buka ya dengan new tape. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi sehingga lebih enak gitu loh waktu dibaca, lebih ringan ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini rupanya saya udah copy semuanya ya. Jadi ini saya pakai quote yang terakhirnya. Kemudian di sini quote ini ya, quote ini kita bisa tambah additional. Misalnya di sini by Pendeta Desiana Effendi kayak gitu ya.
kita bisa tambahin gitu. Jadi misalnya ini kalau quote kalian, pakai quote kalian, pakai nama kalian. Kalau misalnya ini quote orang lain, silahkan gunakan nama orang lain seperti ini. Nah, jadi di sini by Pendeta Desiana Effendi. Oke, nah setelah itu sudah semua, tadi saya langsung publish ya. Nah di sini teman-teman ada bagian blog ya, bagian blog ini sebetulnya teman-teman bisa merubah ya, yaitu adalah backgroundnya ya. Misalnya saya pilih background ini, maka backgroundnya berubah, itu berubah ya. Kita bisa pilih backgroundnya, kalian terserah mau pilih background yang mana. Kalau misalnya mau pakai, kalau saya enggak ya, saya nggak akan ganti backgroundnya. Kemudian untuk size dari huruf-huruf ini pun bisa dirubah di sini ya. Nah di sini ada font natural advance-nya ya. Ini untuk anchor ya. Ini saya pikir biarin aja. Nah sekarang kita ke post-nya. Nah di sini jangan lupa untuk mengisi feature image-nya atau cover dari blog itu sendiri ya. Nah, jadi saya udah siapkan di sini ya. Tadi judulnya adalah beriman, oke yang ini ya. Nah kemudian jangan lupa untuk copy ya, title-nya ini kemudian dipindahkan ke alt text-nya ya. Kalian bisa tambahkan juga misalnya di caption-nya bebas seperti itu. Tapi untuk di alt text-nya itu wajib ya. Sekarang saya edit lagi, update lagi kayak gitu. Oke. Nah jadi di sini sudah ada 6 ya. Nah untuk foto-fotonya teman-teman ya, untuk foto-fotonya itu saya udah resize ya. Ini hasil downloadan saya ya. Saya download ini beberapa dari Unsplash, beberapa dari Freepik. Nah di sini sudah saya resize semua sehingga ukurannya itu semuanya di bawah 1 MB. Oke, nah saya resize-nya di mana? Saya resize-nya itu sejujurnya saya menggunakan Photoshop ya. Nah di video-video sebelumnya saya udah tunjukin cara instannya ya, melalui aplikasi bawaan di komputer Anda, atau Anda bisa menggunakan yaitu Tiny PNG ya. Saya udah tunjukin itu di video-video saya yang lainnya. Oke, jadi kita tinggalin itu dulu. Ini kita udah masukin ya semuanya. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah apabila kita ke laman utamanya ya, kita bisa klik logo di sini. Ini belum saya tambahkan logo, itu kita langsung ke laman utamanya. Kita bisa klik home ini juga, kita ke laman utamanya ya, untuk ke laman utamanya. Namun karena kita belum melakukan pengaturan, maka ini masih default atau masih mengikuti bawaan. Kemudian navigasi menunya juga di sini masih tidak terurut ya, karena ini bukan urutan yang saya harapkan. Demikian halnya misalnya kalau saya klik blog, nah di sini untuk permalingnya atau linknya, URL-nya itu juga bukan URL yang saya harapkan, karena ini dia memanggil atau dia menunjukkan di sini yaitu ID dari laman ini atau page ini. Oke, oleh sebab itu kita bisa ke setting dan kita ke permalink. Di sini kemudian kita ganti ya, kita ganti ke post name. Kalian bisa gunakan beberapa ya. Kalian bisa mungkin mau gunakan dengan ini ya, format ini ya. Jadi nanti ada formatnya, ada tahun, bulan, day, kemudian post name. Tapi kalau untuk seorang content creator, saran saya adalah bisa gunakan yaitu post. Nah, di sini juga ya ada optional setting yaitu kalian bisa merubah kategori base dan tag base ini dengan sesuai dengan kemauan kalian. Misalnya for example di sini using topic ya. Jadi kita ikutin aja ini ya. Kita ikutin aja saran dari WordPress ini. Jadi kita bisa gunakan topik misalnya. Nah, contohnya adalah misalnya teman-teman saya membuka salah satu dari artikel ini, maka di sini nanti akan sebentar ya. Di sini ya. Kategorinya misalnya, maka di sini akan tulisannya kategori ya. Jadi bukan akan tulisannya topik ya, bukan tulisannya categorize, tetapi di sini tulisannya langsung topik seperti itu. Kemudian untuk URL-nya juga teman-teman, kalau misalnya lihat ini URL-nya udah berubah ya, tidak seperti tadi mengikuti ID dari laman ataupun postingan seperti itu teman-teman. Oke, nah setelah kita ngatur permalingnya, nah sekarang saatnya kita pergi ke readingnya teman-teman. Nah kita ke readingnya ini, nah di sini adalah your late post. Jadi homepage kita
itu menampilkan postingan terbaru kita ya. Jadi tadi yang paling akhir kita isi yang ini ya. Jadi ini yang ditampilkan. Nah, kita menggunakan yaitu static page aja gitu ya. Kemudian untuk homepage-nya kira-kira kita mau pilih apa ya? Udah pasti kita pilih di home. Nah, kita juga punya post page atau tempat di mana postingan-postingan itu akan muncul secara menyeluruh. Nah, kemudian di sini untuk apa ya, untuk bagian ininya ya, bagian untuk feednya itu saya akan pilih excerpt begitu ya. Jadi tidak full, tapi dia hanya sedikit, jadi hanya summary. Nah, untuk ini teman-teman jangan di checklist, karena apabila kalian checklist ini search engine visibility ya. Jadi kalau misalnya di checklist maka kita tidak bisa mengindeks ya. Jadi waktu orang mencari website kita di Google itu nggak bisa ditemukan. Jadi ini jangan di checklist seperti itu. Mungkin di saat-saat tertentu kita bisa checklist apabila website kita itu website yang besar ya gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan WordPress, kita checklist supaya tidak terbaca sama search engine gitulah. Jadi tidak terbaca dulu. Karena kalau sudah terbaca nanti misalnya kita masih menggunakan dummy text seperti Lorem Ipsum itu bakalan nggak jadi. Oke, sekarang mari kita cek ya. Kita cek seperti apa tampilan awal tampilannya. Oke, nah sekarang sudah menjadi static page ya. Jadi tadi home itu waktu kita di home di laman utama ada ya. Kalau kita ke blog sekarang, untuk di blognya seperti apa tampilannya? Setelah kita rubah di bagian reading settingnya, oke. Setelah kita rubah maka sudah seperti ini ya, kayak gitu. Bagian tentangnya udah pasti masih kosong gitu, sama halnya dengan home-nya. Oke, nah setelah kita ngatur ini semuanya, selanjutnya adalah yang perlu kita ngatur itu adalah menunya ya. Jadi kalau misalnya kalian udah install Teams ya, maka nanti di sini akan muncul menu ya. Kemudian teman-teman silakan klik aja menunya. Nah, sampai di sini teman-teman bisa namain menunya ya. Misalnya saya tulis menu utama kayak gitu. Kemudian saya akan memilih untuk gunakan header menu 1 ya. Kemudian saya pilih create. Nah, setelah saya pilih create, di sini saya akan pilih view all ya. Kemudian saya akan select all, kemudian saya klik add to menu ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan ngatur menu kita ya. Di sini menunya kan nggak teratur nih. Saya pengen ngatur agar dia itu teratur sesuai dengan kemauan kita. Oke, untuk home-nya udah pas di atas. Nah, sekarang saya pengen pindahin untuk blognya ya, itu paling akhir. Kemudian sekarang kita klik save menu. Dan sekarang saya akan refresh di sini dan dia sudah tersusun dengan baik. Nah, apabila kita melihat di sketsa kita di sini ada satu bottom. Oke, kita kan bisa membuat bottom itu menggunakan themes dari blog si ini. Oke, mungkin ada yang bertanya, Kak, themes itu apa dan lain-lain. Saya akan jelasin kepada Anda nanti ya. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada tulisan Judge Other WordPress site. Nah, ini di bagian belakang juga kita perlu ngatur lagi yang satu ya, di bagian generalnya, yaitu adalah bagian tagline-nya. Apa tagline-nya ya? Nah, untuk tagline-nya di sini saya sudah taruh ya, di sini inspirasi dan renungan ya. Seperti ini. Kemudian saya blok, saya hapus dan saya paste di situ. Kemudian sekarang saya klik save change dan di sini saya coba refresh ya. Saya ada save change ya, tadi ada sedikit error tapi udah langsung berhasil jadi, supaya nanti berubah di sini ya. Jadi di sini sudah ada tulisannya inspirasi ya, kayak gitu. Oke, nah sekarang mari kita customize kerangka dari website kita. Jadi Themes itu ibaratnya adalah sebuah framework, menurutku kayak gitu ya. Kalian mungkin bisa punya definisi yang lain, tapi bagi saya ini adalah sebuah framework dan ini adalah sebuah kerangka dari website itu sendiri, seperti itu. Dan kita udah terima bersih aja ya, karena kita gunakan WordPress. Nah, sekarang saya pengen ngatur ini semuanya teman-teman. Yang saya akan atur pertama adalah yaitu saya akan membuat ke generalnya, kemudian saya akan pilih layoutnya. Nah, untuk layoutnya karena kebetulan saya menggunakan Elementor, maka saya akan ganti di sini menjadi 1140 kayak gitu ya. Jadi
layout bawaan dari Elementor itu saya pikir udah cukup good, bagus kayak gitu. Jadi saya pakai bawaannya aja. Oke, selanjutnya untuk bottomnya dan lain-lain ya, masih di bagian generalnya ya, bottomnya dan lain-lain juga saya pengen tambah ada hovernya. Ya, hover itu seperti apa? Misalnya kalian arahkan kursor ke sana, nah itu ada hover dari warna hitam berubah menjadi warna biru. Itu hover untuk colornya, warnanya. Tapi ada hover yang lainnya nanti akan saya tunjukin ya. Kemudian di sini ada breadcrumb-nya ya. Ini ada breadcrumb-nya. Itu seperti apa sih ya? Jadi di sini kalau misalnya saya ke blog ya, kemudian saya buka ya, saya buka ini ya. Ini ada seperti ini ya. Ada meta information-nya di sini. Nah, ini bukan ya. Nanti akan saya tunjukin apa itu ya. Jadi di sini saya akan ganti dulu untuk pemisahannya itu menggunakan yang ini, biarin aja. Juga di sini untuk home-nya ya. Ini kan home ya, tapi saya akan pakai saya akan menggunakan icon ya, kayak gitu ya. Jadi kalian ngikutin aja pengaturan-pengaturan yang lagi saya buat ini. Kemudian untuk form elemennya saya akan pilih yang modern ya, seperti itu. Kemudian saya pilih publish, jangan lupa ya, selalu dicentang publish. Kemudian untuk entry comment-nya dan lain-lain, ini entry content saya biarin aja. Kemudian di sini ada social network account ya. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman lengkapi sosial medianya ya, seperti itu, sehingga saya harus pergi ke Facebook dari Ibu ini ya, Ibu Desi. Kemudian saya akan copy URL-nya, saya balik ke browsernya lagi. Kemudian di sini saya akan masukkan di Facebook. Mana Facebook? Kok udah hilang aja? Oke, ini Facebooknya. Yes, seperti itu. Kemudian Instagram. Juga saya akan cari Desiana Effendi kayak gitu. Yes, ini Instagramnya si ibunya. Kemudian saya akan copy URL-nya dan saya akan cari Instagram. Yes, seperti itu. Kemudian sekarang saya akan ke YouTube ya, saya akan ke YouTube. Kemudian sekarang saya akan ngambil lagi URL-nya ya. Akan ambil lagi URL-nya di sini. Saya akan delete itu. Kemudian saya Ctrl A, copy, dan di bagian YouTube-nya kita harus tambahkan juga URL-nya seperti ini. Kemudian kita publish. Nah, jadi kalian bisa ikutin satu persatu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, untuk visitor yang lain-lain biarin aja dulu. Untuk scroll-nya saya hidupin ya. Jadi sini untuk scroll-nya, jadi misalnya waktu kalian scroll down ada tombol yang bisa kalian klik ya untuk dia bisa scroll up. Nah, saya akan pilih ini dan saya pilih dia itu circle. Nah, di sini belum kelihatan. Kelihatannya kalau misalnya saya refresh salah satu ini, kemudian saya scroll, nah ini ya. Jadi saya pilih yang circle atau bulat dengan bottomnya yaitu arrow ke atas. Oke, setelah itu saya pikir udah jadi. Untuk visibility-nya saya akan tampilkan juga di smartphone ya. Jadi di sini visibility-nya kalian bisa atur tampil di perangkat mana aja kayak gitu. Nah, ini keren banget bukan? Karena banyak banget customize yang diberikan sama Teams ini kayak gitu. Nah, sekarang untuk headernya teman-teman, kita akan ngatur headernya. Nah, sekarang saya akan ngatur yang bagian atasnya dulu. Nah, di sini saya akan aktifkan yaitu sticky stack row string-nya kayak gitu ya. Oke, string. My pronunciation is so very kurang bagus pronunciation saya. Nah, sekarang saya akan ngambil lagi yaitu adalah logonya ya. Jadi kita harus ganti juga logonya. Saya akan upload di sini logonya. Ya, seperti itu. Yes. Jadi di sini bisa diklik logo, akan ditambahin. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa unchecklist ya, atau ini dimatiin aja supaya namanya udah nggak ada. Ya, kalau misalnya site title-nya ini biasa digunakan apabila sebuah website belum mempunyai logo. Oke, saya matiin aja. Nah, kemudian untuk logo height-nya ini kalian bisa ganti ya. Jadi di sini 50 pixel. Kalian bisa ganti misalnya dia di 40 pixel. Ya, kalian bisa ngatur sedemikian rupa. Oke, saya akan biarin aja dia di 50 pixel seperti itu, teman-teman.
Nah, setelah itu di bagian menu ini ya kita pilih main menu ya. Jadi supaya dia muncul seperti itu ya. And then kemudian di sini bagian source-nya ya. Ini kalian bisa taruh ada atau tidak itu terserah kalian. Nah, di sini untuk label visibility-nya, kalau misalnya kalian aktifkan maka akan ada tulisan di sini search seperti itu ya. Nah, untuk posisinya kalian bisa pindahin dia ke kanan atau dia di kiri ya, left or right, atau di bagian bottom atau di bawahnya ya. Nah, ini saya akan pilih dia di bagian kanan aja. Untuk search-nya di sini saya mau ganti menjadi mencari kayak gitu. Karena udah pasti visitornya umumnya adalah orang Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian saya akan ganti lagi responsibility-nya, saya akan ganti ke tablet ya. Nah, di tablet sini teman-teman kita harus klik triggernya. Nah, di bagian trigger ini kita bisa merubah, yaitu ini kalau biasa kita sebut itu hamburgernya atau menu barnya ya. Kalian bisa rubah jadi seperti itu atau jadi seperti ini. Dan kalian bisa rubah juga size-nya ya. Nah, misalnya saya rubah size-nya itu ke 20, kemudian style-nya kalian bisa rubah juga, misalnya ada outline-nya ataukah dia solid, itu kalian bisa tambahin. Demikian halnya juga dengan label visibility-nya, teman-teman. Kalian bisa tambah ada label visibility-nya seperti itu. Nah, di sini ada tambahan yaitu adalah off canvas area ya. Jadi kalau misalnya kalian klik ini ya, di sini kalian bisa nambah-nambahin lagi ya. Kalian bisa nambah-nambahin lagi. Misalnya saya akan tambahin yaitu adalah social account ya. Saya akan tambahin itu social account. Saya akan tambahin di sini teman-teman. Yes, something like this. Nah, kalau misalnya kalian ingat tadi saya sudah tambahin yaitu URL-nya ya. Saya sudah tambahin URL-nya. Nah, di sini saya hapus beberapa ya karena Twitter nggak punya ya. Itu ya. Jadi di sini saya akan cari yaitu YouTube. YouTube it's paling akhir kayak gitu ya. Ini saya save dulu. Oke. Karena tambah sudah ya. Jadi sudah tertambah di situ. Kemudian pada saat orang mengklik ya, klik ini, saya mau dia terbuka di new tab kayak gitu ya. Oke. Dan ini udah selesai ya. Kemudian untuk labelnya ya, ini kalian bisa tambahin juga labelnya ya, kayak gitu ya. Ini kalian bisa tambahin labelnya sehingga nanti muncul label kayak gitu. Tapi untuk saya labelnya saya nggak akan tambahin. Oke, udah selesai. Sekarang saya ke bagian sini ya, bagian untuk menu mobilenya ya. Tadi itu tablet. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini ya, kita melihat di sketsa kita, di sini ada bottom ya. Nah, di sini kalian bisa tambahin bottom nih teman-teman ya. Kalian bisa tambahin bottom, di sini ada bottom, kalian bisa tarik ke sana seperti itu. Nah, di bagian bottomnya ini ya, tadi saya tulis yaitu subscribe ya. Jadi saya akan tulis subscribe di sini. Ya, tulisan subscribe itu seperti apa? Kayak gimana sih tulisan subscribe itu? Oke, karena ini bukan video, karena ini saya gunakan video dari sini. Saya kan bisa lupa ya tulisan subscribe itu kayak gimana ya. Oke, ini subscribe ya. It's subscribe. Oke, subscribe ya, kayak gitu ya. Nah, subscribe itu kalian juga bisa rubah bottomnya ya, sesuai dengan keinginan kalian kayak gitu. Oke, sudah semua. Nah, sekarang bagian carinya nih perlu apa enggak sih? Kalau di sini dia kayak macam terlalu lebar ya, jadi kita bisa pindahin lagi ke sini nih. Oke, kayak gini. Jadi carinya tetap ada. Kemudian saya akan ke menu bagian tabletnya ya. Tabletnya saya akan tambahin di sini bottom. Ya, di bagian canvas areanya. Dan nanti di sini ada bottom juga untuk orang bisa subscribe. Nah, ini bottomnya udah ada hovernya ya. Tadi kan kita aktifkan hovernya ya. Jadi ini bottomnya udah ada hovernya. Kemudian di bagian mobilenya pun udah ada. Oke, sekarang yang perlu kita ngatur lagi adalah footernya ya. Kita akan ngatur lagi footernya. Di sini header, and then this one is a footer. Oke, kita pindahin lagi ke sini ya. Di sini ada 3 ya. Ada top row, ada middle row, and then bottom row di bagian area footernya. Oke, untuk bottom row-nya saya akan tambahin ya. Saya akan tambahin itu sehingga dia menjadi 2 kolom ya. Di sini kalian bisa ngatur sampai bahkan 6 kolom. Wow, ini it's really
good ya. Jadi saya akan tetap pakai aja 6 column. Nah, di sini saya akan rubah ya teman-teman ya. Nah, di sini tulisannya itu WordPress kayak gitu ya. Saya nggak bakalan pakai itu. Jadi di sini untuk biarnya biarin aja. Tapi untuk bagian ininya saya delete aja. Kemudian saya akan ambil yaitu site title-nya di sini ya. Jadi di sini you can insert some arbitrary HTML dari sini ya. Kayak gitu ya. Jadi saya akan paste aja. Nanti langsung muncul nama dari site-nya kayak gitu loh. Oke. So, udah jadi. Sekarang kita bisa pilih di sini untuk horizontal alignment-nya saya tetap pilih di bagian kiri. Kemudian untuk vertikalnya saya pilih yang tengah. Nah, kemudian di bagian pojok kanan bawah saya akan tarik yaitu adalah sosial medianya ya. Nah, untuk sosial medianya ini kita juga harus rubah lagi sama halnya tadi dengan di header. Saya akan tambahin yaitu adalah YouTube ya. YouTube kemudian saya tambahin ya. Kemudian untuk Instagramnya saya akan delete. Nah, sekarang saya akan klik ini lagi untuk saya pindahin dia itu ke pojok sana ya. Kemudian untuk vertical align-nya saya akan pilih itu. Nah, sekarang saya akan klik sekali lagi untuk bottom row-nya, izin teman-teman, dan kita bisa atur untuk vertical align-nya, kita bisa buat dia di tengah kayak gitu. Oke, saya pikir udah cukup. Sekarang kita pindahin ke tampilan tablet. Nah, di sini kan dia seperti ini ya, ini dengan namanya ya, ada apa ya, socket. Seperti itu. Ini saya pengen rubah jadi seperti ini sehingga dia tetap lurus. Kemudian saya akan pindahkan pergi ke mobile. Nah, di mobile ini kita bisa ngatur gini juga nih teman-teman ya. Jadi dia tetap seperti itu. Kalian juga bisa rubah seperti ini ya. Tapi kalian harus rubah di sini yaitu kalian ganti alignment-nya kayak gitu. Tapi untuk saat ini saya akan gunakan yang ini ya. Jadi dia tetap aja gunakan yang two columns ini. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang untuk warnanya teman-teman. Nah, untuk warnanya di channelnya Ibu ini ya, Ibu Desi ini, saya itu biasanya menggunakan warna biru ini ya. Nah, warna biru ini sehingga saya akan ngambil warna ini ya, akan ngambil warna ini untuk merubah ya. Jadi teman-teman nggak perlu merubahnya itu satu persatu, tetapi kita bisa merubahnya itu secara global ya. Oke, sekarang saya balik lagi ya, bagian ternyata udah. Sekarang untuk ini adalah sidebarnya ya. Untuk sidebarnya kita bisa atur juga. Saya akan buat dia sticky seperti itu. Oke, saya biarin aja. Kemudian sidebar visibility-nya saya biarin aja untuk hanya komputer aja. Dan sekarang adalah colors-nya. Nah, ini penting banget teman-teman ya untuk di colors-nya. Saya rubah dulu ke komputer. Nah, di sini kita bisa memilih global color palette dari yang udah disiapin nih di sini ya, yang udah disiapin di sini. Kalian bisa rubah ya langsung ya seperti itu. Jadi dia langsung berubah secara otomatis ya. Ini keren banget menurutku. Kalian bisa rubah kayak gitu. Kemudian misalnya kalian mau pakai warna apa nih ya? Mau pakai warna apa ya? Misalnya pakai warna ini. Nah, ini keren ya. Dia langsung berubah kayak gitu loh. Ada warna hitam nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada deh yang warna hitam. Nah, itu ya. Dia langsung berubah kayak gitu. Nah, saya pikir ini keren banget. Oke, namun saya akan menggunakan warna yang biasa saya pakai gitu ya. Untuk membuat feed Instagram dari ibu ini. Nah, kemudian saya akan pilih untuk warna yang berikutnya saya akan pilih yang ini ya, no. Kemudian saya akan pilih bagian ini dan saya akan paste di sini. Oke, seperti itu. Dan dia udah berubah ya, dia udah berubah semua. Nah, ini saya lihat kayak macam agak sedikit saya nggak begitu suka ada source-nya di sini. Saya hapus aja. Saya hapus aja source-nya. Oke, saya biarin aja gitu. Kemudian untuk title di sini ya, untuk title-nya ini kalian bisa langsung klik aja. Tapi kalian bisa cari di sini juga. Untuk page title-nya saya akan delete aja ya, kayak gitu. Saya akan hapus karena nanti saya mau custom dengan Elementor. Oke, semuanya udah jadi teman-teman. Sekarang apa lagi? Untuk bagian blog post-nya ya, untuk blog post-nya
Nah ini kita bisa ke blog. Jadi kita atur semua dulu, kita customize semua dulu sebelum akhirnya nanti kita akan desain untuk homepage-nya teman-teman ya. Oke, sekarang di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam pengaturan yang bisa kalian pakai ya di sini ya. Ada seperti ini juga ya. Ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini ada macam-macam pengaturannya. Saya itu memang biasanya menggunakan yang ini ya. Saya itu biasa gunakan yang ini. Cuman untuk sekarang saya akan ganti ya. Saya nggak begitu suka ya. Ya saya ganti yang ini aja. Oke, seperti ini. Tapi sepertinya kayak macam ramai banget gitu loh. Mungkin saya ganti yang simple aja ya. Jadi kalau simple gini tuh kayak macam enak banget gitu loh dilihat. Ya nggak sih? Ya nggak? Oke, untuk card optionnya, nah di sini teman-teman bisa ngatur ya. Teman-teman bisa ngatur untuk post metanya. Misalnya saya akan klik itu ya biar visibility-nya nggak ada. Kemudian di sini juga ada post meta juga, saya akan hilangin kayak gitu, jadi nggak ada semua. Kemudian yang saya akan aktifkan itu adalah read more bottom ya. Di sini saya akan aktifkan sehingga muncul seperti ini. Kemudian saya akan ganti ini dengan tulisan baca selengkapnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan kalian yang kalian bisa pakai, yaitu simple seperti itu. Jadi dia nggak ada background, simple. Atau kalian bisa pakai background seperti itu. Atau kalian juga bisa pakai outline seperti itu. Nah, ini kalian bisa pilih mau pakai yang mana. Saya akan gunakan yang background aja. Nah, di sini juga kalian bisa pilih bagian read more bottom ini, yaitu arrow ya. Kalian bisa klik arrow, maka nanti ada arrow kayak gitu ya. Arrow atau tanda panah ya. Oke, nah untuk alignmentnya ini kalian bisa pilih juga macam-macam ya. Kalian bisa pilih apakah mau ditaruh di bagian kiri, tengah, atau yang di bagian kanan. Oke, saya lebih prefer itu di kiri teman-teman. Oke, ini udah jadi. Sekarang yang kita perlu ngatur lagi itu adalah untuk gapnya ya. Gapnya ini kita bisa atur loh ya. Jadi kita bisa atur gapnya ya, seberapa tinggi, seperti itu, 100% kah, rapat kah, lain-lain ya. Kalau misalnya kalian mau balikin ke defaultnya, silahkan klik ini ya. Semuanya begitu, pengaturan apapun kalau ada muncul seperti ini berarti itu dibalikin ke default ya. Supaya saya nggak jelasin berulang kali. Oke, nah setelah itu saya akan klik publish teman-teman. Nah di sini juga ada pilihan-pilihan untuk kita bisa merubah ya, merubah size, merubah font dan lain-lain ya. Di sini kalian bisa rubah. Terserah kalian bisa rubah ya. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Kalau misalnya kalian mau buat bold ya, ultra bold kayak gitu, itu up to you ya, kayak gitu ya. Dan di sini ini default untuk fontnya ya. Di sini kalian bisa rubah juga, tapi nanti kita akan rubah secara massal. Oke, udah kayak gitu. Jadi saya pengen dia itu bold kayak gitu. Oke, sudah semua. Nah, sekarang yang perlu kita rubah lagi itu adalah masih di sini, yaitu adalah single post-nya. Nah, untuk single post-nya teman-teman bisa klik buka salah satu postingan. Nah, salah satu postingan ini kita akan rubah ya, kita klik single post-nya. Kira-kira tampilan seperti apa yang kita inginkan ya. Nah, untuk post title-nya di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Nah, untuk breadcrumbs-nya ini kita mau aktifin juga bisa kayak gini. Nah, maka nanti akan muncul seperti itu teman-teman. Nah, untuk post metanya saya bakalan hapus ya, biar dia seperti ini aja. Oke. And then selanjutnya di sini ada beberapa tampilan ya, ada tipe 1, ada tipe 2. Kalian bisa pilih misalnya tipe 2 ya. Kalau tipe 2 maka nanti akan seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Oke ya, jadi ada dua pilihan aja. Saya akan pilih tipe yang ini aja, kayak gitu loh. Kemudian sekarang saya akan balik ya. Nah di sini teman-teman bisa memilih. Nah ini kan narrow. Kalau yang ini normal width kayak gitu ya. Jadi kalian bisa lihat dari ukuran-ukurannya ini. Yang ini berarti kita akan menggunakan yang namanya sidebar. Berarti ada sidebarnya kayak gini. Nah maka nanti dia ada sidebarnya di sini, kayak gitu loh. Kalian bisa juga pilih sidebarnya yang di kiri. Nah itu terserah kalian. Kalian mau pilih sidebarnya di kiri
atau mau pilih sidebarnya di kanan. Nah, saya akan pilih sidebarnya itu di kanan kayak gini ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk stylenya kalian mau pilih box kah? Nah, kalau misalnya kalian pilih box, maka nanti dia akan berbentuk seperti ini, box kayak gitu. Dan I don't like it. Saya pindahin aja. Nah, sekarang di sini ya, untuk di bagian post title-nya ini kan kita bisa ngatur-ngatur nih. Nah, ini kan fotonya belum ada. Nah, sekarang kita balik aja ke sini ya. Jadi kita jangan buat pengaturan di post title-nya, tetapi di area single post ini aja ya. Di single post-nya jangan masuk ke sana. Di area sini aja. Nah, di sini kalian bisa tambahin misalnya feature image. Nah, kalau misalnya kalian klik, maka nanti akan muncul videonya. Nah, itu loh. Videonya pula akan muncul gambarnya kayak gini. Nah, kemudian kalau diklik gini, kalian bisa ngatur sedemikian rupa ya. Dia kira-kira nanti ukuran seperti apa ya. Di sini ada rasionya. Kalian bisa pilih nih ya. Sini ada banyak macam ya. Ya, ada banyak macam. Kalian bisa pilih. Nah, saya akan pilih yang 2/1 ini ya. Kayaknya 2/1 ini keren deh. Kayak lebih enak gitu dilihat. Nah, untuk image-nya saya akan tetap pilih ini. Full. Kenapa teman-teman? Karena saya udah ngatur semuanya di Photoshop saya ya. Jadi saya gunakan satu ukuran semuanya supaya dia itu kelihatan tetap rapi ya. Seperti itu. Oke. And then kemudian di sini untuk image title-nya ini kita bisa rubah ya. Dia mau di bagian atas kah? Jadi gini ya. Dia image title-nya di atas, baru di bawah itu adalah gambarnya ya. Ini kan bisa ganti-ganti ya, above atau below. Nah, itu terserah kalian ya. Saya akan gunakan dia di below aja ya, image-nya below atau di bawah kayak gitu. Oke, jangan lupa dicentang itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada post tag, post box and other things. Itu saya akan scroll down ke bawah dulu nih teman-teman. Nah, di sini ya untuk post tag-nya saya akan adain aja karena tadi kita udah tambah beberapa tag-nya atau tagar-tagarnya kayak gitu ya. Kemudian untuk box-nya, nah ini kalau misalnya kita tambahin, nah di sini ada muncul kira-kira di mana aja orang bisa share gitu loh. Dan di sini kita bisa melakukan pemilihan ya untuk kira-kira mereka share-nya kemana aja gitu. Jadi ada beberapa media share di sini. Saya akan pilih WhatsApp ya. Kalau LinkedIn atau Pinterest saya nggak pakai, LinkedIn juga nggak pakai. Oke, saya pikir WhatsApp dan Twitter ya, Twitter itu yang saya akan pakai, dan juga apalagi ya, mungkin Telegram kali ya. Oke, saya pikir cukup itu aja yang paling sering dipakai. Nah, ini untuk boxnya kita bisa ganti ya. Untuk tipenya pun ada 2 tipe nih. Kita bisa ganti dengan yang ini. Nah, nanti dia akan seperti itu ya. Atau yang ini. Ya, itu maka dia akan lebih besar. Nah, ini untuk modul title-nya itu nanti akan menambahkan kalimat singkat, yaitu adalah share your love kayak gitu ya. Ini kalian bisa atur ya untuk share your love ini. Nah, di sini misalnya kita mau rubah dia ke tengah misalnya ya. Ini kita bisa ganti dengan center coba ya, dia rubah-rubah. Jadi kita harus sedikit menggunakan yang namanya itu adalah apa ya, HTML ya. Kalau nggak salah ya, kode HTML kayak gitu. Oke, itu udah jadi. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau rubah ini, nah itu berarti dia seperti ini ya. Beda ya. Dan saya mau pakai yang ini aja. Ya, kayak gitu. Nah, ini ternyata HTML-nya itu dia ngambil semua ya. Jadi saya akan buat batasannya. Oke, seperti itu. Oke, kenapa dia hilang? Dia nggak mau ya. Oke, karena kayaknya dia nggak mau deh. Oke, biarin ke semula aja supaya muncul ya. Oke, kayak gitu aja. Sekarang saya akan klik publish. Kemudian ini karena dia nggak muncul, saya risih ya. Jadi saya refresh saja dulu. Oke teman-teman, kalau misalnya tutorialnya dipikir kayak macam aduh bang, kok lama banget. Ya udah sambil rokokan atau lu makan jajan gitu ya. Biar lu bisa ikut gitu ya. Oke, sekarang sudah kembali ada lagi. Oke, terakhir kita tadi di sini ya, di single post ya. Oke, dan sekarang untuk itu udah. Nah, untuk outer box-nya saya pikir nggak perlu karena ini udah personal website, jadi nggak perlu outer box-nya.
Karena ya waktu orang masuk orang udah tahu, oh ini tulisannya dari Ibu Desi gitu ya. Kemudian di sini ada untuk pause navigasinya ya. Nah, untuk pause navigasinya, nah di sini akan muncul ya. Jadi pause navigasinya di sini kan pun kita bisa ngatur ya, ngatur untuk visibility-nya teman-teman. Oke. Di sini kalian bisa pilih default atau kalian bisa pilih untuk taksonominya ya. Apakah kategorinya, baik kategori navigasinya ataukah gimana, ataukah biarin aja dia default kayak gitu. Itu terserah. Itu terserah kalian, dan saya akan pilih dia taksonominya itu adalah kategori, karena kalau misalnya nanti akan ditambahin lagi kategori-kategori yang lain, dia bisa muncul gitu lah. Oke, and then setelah itu untuk komennya di sini teman-teman saya akan klik ya. Kemudian untuk website inputnya saya akan centang seperti itu supaya nanti nggak muncul ya. Contohnya adalah misalnya nih ya, misalnya saya akan buka ya, buka ini di jendela samaran. Oke, di jendela samaran seperti ini. Di sini kan nggak ada websitenya ya, cuman ada ini doang gitu lah. Jadi saya pengen cuman ini, jangan ada field untuk website karena kadang-kadang orang nge-spam gitu loh. Oke. Di sini udah jadi semua ya. Saya pikir it's good. Oke, kemudian selanjutnya adalah Ren. Ya. Masuk dan tutup. Oh sudah ada ribut lagi. Udah. Saya pikir mobil lewat atau gimana. Oke, nah selanjutnya teman-teman untuk ininya udah. Nah kemudian untuk page-nya saya akan gunakan Elementor. Selanjutnya adalah untuk kategorinya. Nah kategorinya ini saya akan pakai ya, di sini saya akan klik kategorinya. Jadi klik ini aja, nanti dia udah lari pergi kategori. Nah ini di sini kan ada tulisan kategori nih teman-teman ya. Nah jadi untuk bagian kategori ini saya akan pilih ini. Oke, seperti itu. Jadi ada tulisan di atas kategori. Ya seperti itu. Oke. Ya jadi dia memulai dengan yang baru ya. Kemudian saya akan pilih yang simple aja biar dia sama dengan di area blog. Nah kayak gini. Renungan kayak gitu ya. Kategorinya adalah renungan. Oke, deskripsinya saya biarin ada aja dulu. Oke, semuanya udah seperti ini, dan sekarang saya klik publish. Nah sekarang udah jadi semua ya. Oh belum jadi teman-teman, sabar. Kita harus ngatur agar dia sama seperti yang di blog ini ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini saya harus klik ya, klik aja yang di sini. Kemudian untuk bagian ini ya, card optionnya unchecklist atau aku unchecklist ya, visibility-nya hilangin kayak gitu. Kemudian apa lagi nih? Yang belum dihilangin yang mana lagi nih? Kok ini masih ada ya? Kok bisa gitu? Balik dulu dong. Oke. I want to delete. Oke, kayak gitu. Dan harusnya post metanya itu udah nggak ada loh. Oke. Ini kenapa ya? Oke ya, udah jadi kayak gitu. Yang perlu adalah yang ini ya. Kemudian di sini saya akan tulis baca selengkapnya. Kemudian arrow-nya saya akan tambahin kayak gitu. Nah, untuk title-nya teman-teman, saya akan ke design, and then saya akan rubah dia itu ke extra bold kayak gitu. Biar dia sama kayak yang di blog ini. Tapi untuk area ini saya biarin aja kayak gitu ya. Oke, udah jadi. Sekarang kita pergi ke single post lagi. Jadi kalau misalnya mau pindah single post, kalian klik aja dulu itu, kemudian balik dan ke single post. Di sini saya akan ngatur yaitu sidebar-nya ya. Kalian bisa klik sidebar ini ya. Klik sidebar ini, kemudian kalian bisa pergi ke sini ya, ada sidebar. Ini ada pengaturannya teman-teman ya. Kalian bisa ngatur untuk gap-nya ya. Ini ya. Kalian bisa ngatur nih gap-nya nih. Ya, apakah lebih besar kah, lebih kecil kah, itu terserah kalian ya. Balikan ke default juga terserah kalian.
Oke, seperti itu. Kemudian ini saya biarin sticky ya. Kalau misalnya nggak sticky, waktu kita scroll dia pun ngikut naik tuh. Nah, jadi saya pengen dia sticky aja. Oke, jadi dia sticky. Nah, tadi kan kita udah hilangin ya di sini bagian pencariannya. Pencarian di sini biarin ada aja gitu. Kemudian sekarang saya publish, dan sekarang area ini juga namanya itu widget ya. Sekarang saya ke widgetnya, kemudian main widget. Di sini ya kita bisa klik got it kayak gitu. Nah, di sini ada receive post. Receive post ini kita bisa rubah ya. Kita rubah ke heading 3 kayak gitu biar dia nggak besar-besar amat. Kemudian tulisan ini kita bisa rubah juga loh namanya harusnya ya. Yes, bisa dirubah. Ini adalah artikel terbaru aja. Artikel terbaru. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini untuk bagian source-nya di sini ya. Untuk bottom text-nya kita bisa tulis cari. Yes, something like that. And then untuk bagian optional placeholder-nya cari. Kita bisa cari, ketik cari. Supaya di sini ada tulisan cari gitu ya. Oke, cari aja di sini cari artikel. Yes, something like that. Oke, udah jadi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ya, di sini ini ada receive command ya. Ini saya akan delete aja, tinggal kita klik yang titik 3 itu, kemudian remove. Ini pun saya akan remove. Ini pun saya remove semuanya. Kok bakalan remove because I don't like. Oke, kemudian remove juga. Kemudian ini pun I wanna remove. And this one too I want to. Oh no, remove. Ini adalah kategori ya. Kategorinya yes, remove. Oke, nah sekarang bagian ini kan ada banyak banget nih. Kita juga remove group ini. Ya, kita bisa remove semua. Ya, ini kita bukan klik kanan ya. Kita remove. Oke, seperti itu. Nah, satu grup ini saya akan tambahin di sini itu adalah tag ya. Saya akan klik tag. Oke, jadi sini tag-tagnya udah muncul ya. Jadi tagline yang kita tambahin atau tag atau tagar yang kita tambahin itu ada semuanya. Nah, seperti itu. And then kemudian di sini saya bakal tambahin juga satu, yaitu adalah saya akan klik Facebook. Nah, ini custom Facebook field ya. Sini. Oke, jadi nanti ada Facebooknya itu. Saya pengen dia muncul juga di sini ya. Jadi ini saya pengen pindahin ke atas lagi ya, kayak gitu ya. Jadi untuk Facebook field-nya ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini karena kita belum mengatur dia, maka dia belum muncul kayak gitu loh. Oke. Saya pikir udah cukup. Semuanya udah kita atur sedemikian rupa, teman-teman. Nah, sekarang saya bakalan buat sekarang homepage-nya ya. Karena semuanya saya pikir udah selesai. Nanti kita bisa cek-cek lagi kira-kira apa yang belum selesai, kita akan perbaharui atau kita akan perbaiki. Coba buka dulu. Oke, udah jadi. Nah, sekarang di area sini saya akan di belakang sini ya, di bagian dashboardnya, saya harus ngatur beberapa hal sebelum akhirnya saya akan buat ya, untuk desain di homepage-nya. Yang pertama adalah saya akan ngatur untuk feed YouTube-nya terlebih dahulu ya. Saya akan klik itu. Kemudian sekarang saya akan create ya, saya akan tambahin. Ini saya akan tambahin gini. Oke, ini adalah advanced fields, itu hanya untuk pro. Ini kita pakai yang free aja, kita pilih next. Kemudian di sini kita bisa langsung connect ya. Jadi kita bisa pakai itu add APK, ini recommended. Tapi kalau untuk APK-nya sekarang itu kalian tahu sendiri ya, itu udah berbayar teman-teman ya. $300 untuk kreditnya. So I have no money for that. Dan juga untuk free-nya juga udah cukup sih saya pikir. Jadi kita pakai aja yang itu. Oke, kita klik more. Next, kita tunggu aja.
Oke, seperti ini. Jadi dia langsung ngambil ID atau username dari channel YouTube ini. Sekarang kita pilih next. Kita akan pilih next. Tunggu bentar, masih loading. Oke, dan sekarang udah jadi teman-teman ya. Jadi semuanya udah ada di sini, dan saya pengen karena ini kita nggak bisa rubah ya sebetulnya feednya ya. Kita bisa rubah jadi galeri misalnya. Nah, kalau galeri seperti ini, jadi dia atau list dia seperti ini. Nah, itu bebas kalian mau pakai apa. Saya kan pakai yang ini. Kemudian bagian desktopnya saya bikin dia 2 aja kayak gitu. Kemudian untuk stylenya ya, stylenya kayak gimana kita bisa rubah di sini. Nah, ini karena ini semuanya pro, kita balik lagi dong di learn more-nya. Ini ya, ini dia 2. Oke, fitnya dulu dia itu berapa, saya pengen pilih dia itu misalnya 6. Gimana kalau 6? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, jadi dia seperti ini. And then untuk spasinya saya pikir ikut default aja. Kemudian bagian stylenya untuk elemennya, oke, nggak bisa. Ini nggak bisa diapa-apain teman-teman. Kemudian bagian videonya, hovernya pun nggak bisa diapa-apain ya. Di sini kita bisa unchecklist atau kita bisa checklist supaya ada muncul situ tulisannya. Kemudian saya balik lagi. Kemudian bagian ini ya, kita bisa rubah nih. Ada like, ada item, ada custom juga. Saya pikir saya pilih yang itu aja, udah. Bottomnya ya di sini learn more. Oke, biarin aja. Di sini saya akan rubah untuk backgroundnya ya. Saya akan ngambil color palette dari sini ya. Dan klik itu biar color paletnya sama aja gitu loh. Kemudian saya akan klik itu dan saya akan tambahin di sini kodenya supaya dia jadi seperti itu. Itu untuk bottomnya. Nah, untuk learn more-nya di sini saya disable aja. Jadi saya pengen dia cuman ada subscribe aja ya. Sekarang saya save dan di sini saya klik ya untuk embed-nya. Itu saya akan copy dulu dan saya akan simpan di sini teman-teman. Jadi ini untuk YouTube-nya. Nah, sekarang saatnya kita akan desain untuk homepage-nya. Sekarang saya akan klik di edit page seperti itu. Sebetulnya untuk edit buat homepage untuk kita custom itu kita bisa gunakan beberapa cara ya sebetulnya. Misalnya kita mau pakai Elementor ataukah juga kita bisa gunakan dari sini nih teman-teman ya. Karena di sini pun sudah ada banyak banget modul-modul yang bisa kita pakai kayak gitu loh. Gini. Terus di sini juga ya ada blog page settingnya nih. Di sini udah ada semua ya, kita bisa gunakan. Kita bisa pakai karena ada banyak banget sebetulnya di sini fitur-fitur pendukung untuk kita buat. Namun karena saya sudah terbiasa dengan Elementor Pro, so kita gas dengan Elementor Pro aja. Oke, nah di sini karena masih baru ya, kita perlu klik yang ini ya, Recreate Kit-nya. Oke, tiba di sini sekarang kita klik Recreate ya, Recreate kayak gitu. Tunggu sampai selesai. Recreate-nya udah. Sekarang baru kita refresh, nanti udah terbuka. Nah, di sini seperti biasa ya, kita akan buat section. Kemudian setelah itu kita akan ganti untuk height-nya. Kita pilih yang VH. Kemudian saya akan ganti menjadi 70. Oh, 50. Oke, nah di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini kalian lihat itu ada jarak ya, ada jarak. Oke, karena ada jarak, kita balik lagi ya. Ini hal-hal yang kadang-kadang terlupa pada saat kita mau mulai desainnya. Jadi kita bisa pergi ke page dulu sini. Nah, di sini teman-teman kita bisa ngatur ya untuk
konten areanya ya, vertikalnya, space-nya. Ini saya bakal pilih yang ini ya, bottom only. Jadi nanti yang ada itu hanya di bagian bawahnya doang gitu loh. Oke. Oke, sekarang kita balik. Kemudian kita klik lagi edit with Elementor. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang di sini kita bisa tambahin itu adalah saya pengen pakai ini ya, pakai gradient. Yes, something like this. And then kemudian saya akan tambahkan intersection. Kemudian di sini saya akan tambahkan image. Saya buat dia full. Dan sekarang saya akan pilih image dari sini. Saya paste aja. Kemudian kita insert. Yes, something like this. Kita ke stylenya, kita ganti jadi 50. 5 mungkin. Or maybe 60. Yes. Seperti ini. Kemudian saya udah buat sedikit di sini untuk headingnya. Kita akan ambil heading. Kemudian kita paste. Kemudian kita ambil teksnya. Dan saya akan ambil tulisan di sini. Kemudian di sini saya akan paste. Kemudian saya akan ambil bottomnya di sini. Kemudian di sini saya akan tulis selengkapnya kayak gitu. Di sini saya akan tulis more, ya. Kemudian size-nya saya akan pilih dia medium. Kemudian saya akan klik di intersection-nya. Dan di bagian vertical alignment-nya itu saya akan pilih middle kayak gitu. Supaya dia sejajar. Ya, kayak gini ya teman-teman ya. Saya akan pilih lagi section-nya yang ini. Kemudian bagian layout-nya saya akan tambahin di sini dia 70 deh. 60. Oke. Bagian ininya saya akan ganti warnanya menjadi warna putih. Ini saya akan ganti juga menjadi warna sedikit putih. Kemudian ini saya akan ganti warnanya menjadi sedikit hitam. Kayak gitu. Kemudian border radiusnya saya buat 30. And then saya akan tambahin icon. Saya akan cari arrow. Ya, arrow yang seperti itu. Kemudian saya akan tambahin arrow yang ini. Dan saya buat dia after aja, jadi setelahnya. Terus tambahin 20 untuk spasinya. And then di sini oke, udah cukup. Saya pikir udah cukup semuanya seperti itu. Dan tulisan ini saya bakalan tambah lagi ya ukurannya. Saya akan ganti di sini menjadi 45 ya. Or maybe 60. Yes, something like that. And this one saya akan ganti menjadi 30 or 20. Yes, something like that. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi simple banget. Sekarang kita akan tambahin lagi di sini, yaitu adalah videonya. Kita akan buat website yang really simple. Kemudian di sini saya tambahin 70 feeds-nya. Kemudian di sini saya akan tambahin itu title-nya. Kemudian di sini saya tulis video terbaru. Yes. Kemudian saya akan ketik sini YouTube, ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, saya akan tambah code. Saya drag code-nya ke sini. Kemudian saya akan copy untuk embed-nya. Kemudian saya paste dan saya pilih apply. Dan saya pilih update. Sekarang saya preview change-nya. Oke, udah jadi ya.
ini. Jadi saya akan refresh dulu supaya dia nggak rusak kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kayaknya terlalu banyak. Saya pengen dia 4 aja. Jadi saya harus ke belakang dulu sini ya, teman-teman ya. Begitu. Ini kan saya pikir kebanyakan. Saya pengen buat dia itu kayak simple gitu, kayak dia unyu-unyu gitu. Oke, saya akan edit dulu. Kemudian I want to change ininya. Saya akan rubah jadi 4 aja. Supaya cukup 4 aja sih. Kayaknya lebih keren. Kemudian karena cuma 4, maka learn more-nya saya aktifkan aja ya teman-teman ya. Oke. Save, balik ke sini dan sekarang saya refresh. Semudah ini loh. Oke, sekarang kita klik lagi. Bagian sectionnya saya akan tambahin ini jadi 100 saja. Yuhu. Kemudian saya update dan preview. Oke. Jadi saya harus buat dia di advance-nya sini. Saya akan tambahin 50 pixel. Update, preview, dan oke, dia udah lumayan turun, bagus. Kayak gini. Yes, wow. It's good. Kemudian bagian section yang saya akan tambahin di CSS ID-nya yaitu more. Kemudian saya update, balik ke sini, dan saya refresh. Oh, dia udah refresh sendiri, cuy. Ya, seperti itu. Kemudian sekarang, kalau kita klik selengkapnya, oke. Dia langsung scroll down ke kayak gini. Wow, it's really good, nice. I like it. Oke, sekarang sepertinya kayaknya nggak perlu ya. Kalau menurut kalian ya, apakah perlu tentang nggak sih? Karena ini kan udah ada ya. Jadi saya mau ke menunya, menu. Kemudian bagian tentangnya saya remove dulu karena saya belum dapat banyak hal dari oh no, ada teman-teman, sorry ya. Oke ya, jadi ini is so very good. Oke, selanjutnya di sini di sketsanya kita tambahin apa lagi, ini ada renungan-renungan ya. Oke, bagian renungan-renungannya itu yang akan kita tambahin adalah tulisan-tulisannya ya. Klik section. Oke, section ini akan saya duplikat. Kemudian saya akan hapus komponen di dalamnya. Oke, ini kita bisa ke sini dulu ya teman-teman ya, di user preference-nya supaya dia bisa langsung muncul kayak gini loh. Choose, yes. Nah, tadi kok nggak muncul ya. Kemudian di sini saya akan ganti menjadi renungan. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya kalian pengen tambahin blog, kliknya di sini post, nggak ada. Ini pro, ya. Blog, nggak ada. Ya, gimana caranya? Saya akan beritahu caranya tanpa Anda harus menggunakan yang namanya itu adalah plugin tambahan. Oke, sekarang kalian buka aja atau buat aja dari sini, yaitu page ya, tanpa plugin tambahan. Terus kalian pilih ini dan klik aja browse all. Kemudian kalian bisa pilih post. Jadi nanti kita bisa pilih yang di sini hanya ada beberapa tipe, ada standar, image at left,
small image and title, sama grid. Nah, ini kalian bisa pilih, terserah kalian mau pilih yang mana. Kemudian di sini ada juga yaitu offset. Saya pikir kita pilih offset aja kayak gini ya, jadi dia lebih enak ya. Bagian ininya kayaknya saya remove aja. Ini juga saya remove aja untuk tanggalnya ya. Saya remove aja. Kemudian ini saya pilih yang dia itu H5 kayak gitu. Jadi dia heading 5 aja. Oke, dia langsung berubah semua. Kemudian sekarang saya mau tambah lagi, yaitu adalah post accept-nya di sini. Nah, untuk post accept-nya itu harusnya sih kita bisa ngatur ya. Kita bisa ngatur dia. Post accept-nya itu kita atur dia agar jangan terlalu panjang kayak gini loh. Jadinya lucu gitu kan. Ini nggak perlu ya. Baca. Oke, kayak gitu. Yang di bawah dia nurut ya, dia ngikut. Kemudian saya cari lagi di sini post. Terus saya tambahin di sini post accept-nya. Kemudian saya terus baca selengkapnya kayak gitu. Kemudian saya pilih publish. Saya publish aja dulu ya. Nanti saya akan sembunyikan ini. Oke. Misalnya kalian mau 4, berarti biar aja 4 gitu. Jadi sekarang kita akan ngambil bloknya ini. Kita akan klik di sana. Kemudian kita akan pilih code editor kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman tinggal Ctrl A aja. Kemudian tinggal disalin. Nah, sekarang di bagian sini teman-teman itu scroll ke bawah ya. Scroll down. Terus buka yang ini ya, WordPress ini. Kemudian teman-teman cari yaitu blog. Blog ini maksudnya ya, BLOK apa itu? Blog HTML. Nah, jadi nanti dia langsung seperti ini ya modelnya ya. Kemudian sekarang kita update. Sekarang kita lihat. Oke, jadi dia tersusunnya kayak gini nih. Nah, sekarang kita pengen rapiin lagi ya. Kita pengen dirapiin lagi dikit. Karena kayak macam nggak begitu bagus ya. Oke, kita klik ini lagi dan kita ke visualnya ya. Untuk ke visualnya di sini kita bisa hapus, remove biar dia sejajar aja. Kita remove agar dia itu sejajar kayak gitu. Kayak gini teman-teman. Sebentar, saya masih penasaran loh dengan ini, kok masa nggak ada sih? Oke, saya udah buat dia grup. Oke, sekarang saya update dulu. Kemudian saya refresh. Oh, nggak bisa. Kita harus ngambil lagi yaitu code-nya. Ya, kita harus ngambil code-nya lagi. Jadi itu caranya. Misalnya kalau misalnya kita nggak mau pakai plugin tambahan ya, kita bisa pakai blok HTML ini ya. Jadi kita ngatur aja dulu di bagian page ini, kita ngatur. Kemudian kita akan rubah kayak gitu. Oke, how do you feel? It's good or not good? For me it's really good. Oke, jadi ini udah selesai semua ya. Udah selesai semua, footernya juga oke. Wah, udah jadi guys.
Ya, jadi udah jadi. Sekarang kita pergi ke bagian tentangnya di sini. Sekarang kita akan buat lagi. Kita akan edit with Elementor Pro. Saya akan copy, saya akan gunakan ini lagi. Kemudian saya akan tambahin di sini yaitu text. Ya, saya akan tambahin text di sini. Text editor. Nah, itu. Kemudian saya buat dia ke tengah sedikit. Kemudian saya akan besarin dia menjadi 30. Seperti itu. Kemudian sectionnya ini saya akan buat dia height VH 30. Yes. Kemudian saya akan tambahin yaitu video. Where. Tambahin section baru. Kemudian saya tambahin video. Something like this and boom. Oke, sekarang saya ke video. Dari sini. Copy URL-nya. Paste. Yes, something like this. And then saya tambahin itu. Oke, kayak gitu. Ya, saya pikir enough. Or cukup. Kemudian bordernya. Radiusnya saya buat 30. Oke, supaya dia seperti itu. Wow. I like it. Saya rubah ke wait, no. Yes, I like it. I really like it. Oh, it's really good. Okay, save. Wah, ini kok keren ya. Oke, di sini ada yang kita belum hapus ya. Ini kayak macam gapnya itu besar banget gitu. Ini jadi saya harus delete. Yes. Oke, udah nggak lagi. Dan publish lagi dan yes, of course. Nah, sekarang kita mau lihat dulu. Oke, tadi saya belum coba untuk responsifnya ya teman-teman ya. Saya akan klik dan saya akan buat responsifnya. Oke, kita bisa klik ini, kemudian klik bagian sininya. Untuk responsifnya ini saya akan kurangin dikit. Dia menjadi 40 kayak gitu. Terus ininya menjadi 18. Kemudian fotonya saya akan tambahin besar kayak gitu. Kemudian bagian ininya saya akan tambahin 60 I think, or maybe yes. Kemudian saya akan copy dan di sini karena sectionnya tadi kita duplikat juga, saya akan paste yaitu stylenya ya, paste stylenya. Kemudian saya kecilin lagi dikit. Saya pikir udah cukup kayak gini. Yes, something like this. Wow, it's nice. For me, it's nice. It's really nice. Oke, selanjutnya saya akan view page-nya dulu. Kemudian saya pergi ke tentang. Saya akan lihat responsibility-nya di sini lagi. Kita ke tablet. Oke, yang ini coba kita rubah dia ke 20 or maybe 25 and then maybe change to 18, something like this, and then boom. How do you think? It's good, huh? Okay, it's really good. For me, it's really good. Oke, itu kita belum tambahin untuk subscription-nya. Nah, kalau untuk subscription-nya kita bisa cari di sini.
subscribe otomatis YouTube. Nah ini ya, kita cara sini membuat link otomatis subscribe. Ada tanpa konfirmasi apa gitu, sudah lupa, soalnya udah lama banget. Awal-awal waktu buat channel YouTube udah pasti saya pakai loh itu. Nah ini nih, ditambah ini nih. Oke, dari readitech.com. Oke, readitech.com pinjam ya guys. Jadi misalnya ini ya, kalau misalnya kita tambah gitu. Nah ini kan. Oke, thank you readitech.com. Saya paste, saya copy, coba si readitech-nya. Oke, baiklah. Saya customize lagi. Oh udah ya di sini. Saya ke sini, kemudian ke sini URL-nya saya tambahin itu, kemudian saya pilih open new. Nah sekarang untuk main arrow-nya ini terlalu besar, kita ubah ke 90 I think, 75 kayak gitu. Kemudian saya akan ubah dia menjadi sticky ya, supaya waktu di scroll ya, di scroll itu dia tetap ketahan gitu loh, ngerti nggak sih? Ya ini, kemudian untuk saya buat 80 aja supaya dia nggak cebol-cebol amat gitu. Oke. Sekarang apalagi kita ke mobile-nya. Oke, mobile-nya juga udah sticky. Mobile menunya kita ganti ke main menu supaya jangan muncul yang kayak gitu-gitu. Kemudian ininya kita ganti dia dong ke warna putih. Yes, something like this. Kemudian untuk bottomnya di sini udah sama aja. Terus saya bakalan tambah lagi yaitu elemen logo. Oh ini. Oh logonya ini hitam ya, harusnya sih yang putih. Ya udah sih, gini aja saya pikir udah cukup. Yes, yes, yes and yes. Oke, jadi udah selesai deh. Tarang. Akhirnya guys, udah selesai semuanya. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja di komen-komen di kolom komentar. Seperti itu, tutorialnya panjang banget, tapi jangan mau khawatir, saya udah buat timestamp-nya. Oke, itu aja dari saya. Saya Dri Bro. Thank you so much watching this video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Subscribe, comment, like, and subscribe. Something like that. Because I'm so tired. So, bye-bye.